Beating up over the they need to remember. The scene start to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a sign of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Pada awalnya, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di pedalaman Jawa Barat. Banten dikenal sebagai pelabuhan penting yang ramai oleh aktivitas perdagangan internasional, terutama dengan para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Asia Tenggara. Dari hubungan perdagangan inilah, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah pesisir barat Pulau Jawa. Melihat pentingnya jalur perdagangan di pesisir barat Jawa, Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, mengirim pasukan untuk memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1527, seorang panglima Demak bernama Fatahillah atau Falatehan memimpin ekspedisi ke wilayah barat dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta, Cikabakal Jakarta, dan Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Banten. Penaklukan ini juga sekaligus melemahkan kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran setelah menguasai Banten. Fatahillah menyerahkan pemerintahan kepada Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, seorang tokoh penting dalam penyebaran Islam dan penguasa Kesultanan Cirebon. Hasanuddin kemudian diangkat menjadi Sultan pertama Banten pada tahun 1526 atau 1527 dan secara resmi mendirikan Kesultanan Banten sebagai kerajaan Islam yang merdeka, namun masih memiliki hubungan kultural dan religius dengan Cirebon dan Demak. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin dan penerusnya, Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat, dikenal sebagai pusat perdagangan lada dan tempat penyebaran agama Islam yang berpengaruh di wilayah barat Nusantara. Letaknya strategis menjadikan Banten sebagai pelabuhan internasional yang dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Kerajaan Banten sendiri mulai memasuki masa kejayaannya pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa sendiri mulai memerintahi Kerajaan Banten pada tahun 1651 dan berakhir di tahun 1683. Nah, di masa kejayaannya sendiri, Kerajaan Banten menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara dan memainkan peran penting dalam perdagangan di internasional. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Banten yang pertama ada Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid terbesar di daerah Banten dengan memiliki luas tanah sekitar 1,3 hektar. Masjid ini merupakan salah satu simbol kerajaan Banten dan memiliki simbolnya yang di atas berupa pagoda. Yang kedua, Danau Tasikardi. Danau Tasikardi merupakan danau terbesar di daerah Banten dan salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Danau buatan ini dibuat pada masa pemerintahan kerajaan Sultan Maulana Yusuf dan terbuat dari beberapa bagian keramik. Danau ini merupakan sumber air utama keluarga kerajaan dan sebagai saluran irigasi persawahan. Yang ketiga ada Keraton Surosowan. Keraton Surosowan merupakan salah satu simbol dari Kerajaan Banten. Keraton ini merupakan simbol unik yang dimana terletak di daerah Banten. Sayangnya keraton ini hanya tersisa reruntuhannya saja. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Banten pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 hingga 18 sangat dipengaruhi oleh posisi strategisnya sebagai pusat perdagangan serta penyebaran agama Islam. Berikut adalah gambaran kehidupan sosial dan budayanya. 1. Struktur sosial. Raja dan keluarga kerajaan menjadi pusat kekuasaan dan simbol otoritas. Raja juga berperan sebagai pemimpin agama. Bangsa pedagang karena Banten adalah pelabuhan penting banyak pedagang dari Arab, Gujarat, Cina, dan Eropa yang tinggal dan berdagang di sana. Ulama dan tokoh agama mempunyai posisi penting dalam penyebaran Islam dan pengambilan kebijakan. Rakyat jelata terdiri dari petani, nelayan, pengrajin, dan buruh pelabuhan. Kedua, ada budaya dan agama. Islam sebagai agama utama kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam. Masjid menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan.
Asimilasi budaya. Terdapat perpaduan antara budaya lokal, Hindu, Buddha sebelumnya, Islam, dan budaya asing, Cina, Arab, Eropa. Seni dan arsitektur. Masjid Agung Banten mencerminkan arsitektur Islam dengan pengaruh lokal dan luar. Seni kaligrafi dan ukiran juga berkembang. 3. Pendidikan keagamaan. Pesantren dan madrasah sebagai tempat belajar agama dan ilmu pengetahuan. Peran ulama penting dalam pendidikan dan pembentukan moral masyarakat. Yang keempat, ada tradisi dan adat. Banyak tradisi yang berkembang seperti ritual keagamaan, kesenian rakyat, dan adat musyawarah yang mencerminkan gotong royong dan kehidupan kolektif. Masa keruntuhan Kerajaan Banten terjadi pada akhir abad ke-17 yang dipicu oleh konflik internal serta campur tangan Belanda atau yang biasa disebut VOC. Salah satu faktor utama kehancuran Banten adalah perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Haji. Sultan Ageng menolak dominasi VOC dan berjuang mempertahankan kedaulatan Banten. Sedangkan Sultan Haji justru meminta bantuan VOC untuk melawan ayahnya. Konflik dari ayah dan anak ini lalu dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah Banten. Dengan bantuan militer VOC, Sultan Haji berhasil merebut kekuasaan dan Sultan Ageng akhirnya ditangkap pada tahun 1683. Sejak saat itu, Banten secara perlahan kehilangan kemandiriannya. VOC mulai menguasai jalur perdagangan, memonopoli lada, serta membatasi kekuasaan politik Kesultanan Banten. Di masa keruntuhan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap. Namun, sejak kekalahan Sultan Ageng, Banten tidak pernah lagi mencapai kejayaan seperti sebelumnya. Pengaruh VOC yang semakin dominan menjadikan Banten sebagai kerajaan yang hanya berperan simbolis, hingga akhirnya benar-benar tenggelam dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial Belanda. Berikut adalah beberapa raja terkenal yang pernah memerintah Kerajaan Banten, beserta masa pemerintahannya dan peran pentingnya. 1. Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570, putra dari Sunan Gunung Jati, Cirebon, raja pertama Kerajaan Banten, mengislamkan wilayah Banten dan memperkuat posisinya sebagai pelabuhan dagang, mendirikan Masjid Agung Banten. 2. Sultan Maulana Yusuf 1570 sampai 1580, anak dari Sultan Hasanuddin, berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran Hindu di Pakuan Bogor, memperluas pengaruh Islam di Jawa Barat. 3. Sultan Maulana Muhammad 1580 sampai 1596, masih muda saat naik tahta. Ekspedisinya ke Palembang gagal dan ia gugur di sana. 4. Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir 1596 sampai 1651, naik tahta saat masih kecil sehingga sempat di bawah wali. Menghadapi awal kedatangan Belanda, VOC, dan mulai konflik perdagangan. 5. Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683, raja terbesar dan paling terkenal dalam sejarah Banten, mengembangkan perdagangan, membangun armada laut, dan menentang dominasi VOC. Terlibat konflik dengan anaknya sendiri, Sultan Haji, yang bersekutu dengan VOC. 6. Sultan Haji 1683 sampai 1687, putra Sultan Ageng Tirtayasa, bersekutu dengan VOC dan mengkhianati ayahnya demi tahta. Setelah berkuasa, Banten menjadi lebih banyak dikendalikan VOC. Setelah masa Sultan Haji, kekuasaan Kerajaan Banten melemah dan akhirnya dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1813. Tokoh-tokoh yang terkenal di Kerajaan Banten. Pertama, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah pendiri Kesultanan Banten dan tokoh yang berpengaruh besar dalam memperluas kekuasaan Islam di Banten. Ia juga merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. 2. Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah raja pertama Kerajaan Banten dan putra Sunan Gunung Jati. Ia memerintah selama 18 tahun dan berhasil menaklukkan wilayah Lampung. 3. Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf adalah salah satu
Sultan Banten yang memerintah dari tahun 1570 hingga 1580. Ia dikenal karena keberhasilannya menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 dan memperluas pengaruh Islam di Jawa Barat. 3. Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa adalah salah satu raja terkenal di Kerajaan Banten yang memerintah pada awal abad ke-17. Ia membawa Kerajaan Banten menjadi maju di segala bidang dan menjadi pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara.